Sahabat Mandalika Film 21, kali ini Mandalika Film akan menceritakan film terbaru dari Rani Mukherjee yang berjudul Mrs. Chatterjee vs Norway. Film yang penuh dengan tangis ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan perjuangan seorang ibu imigran asal India melawan sistem hukum pengasuhan di Norwegia untuk memenangkan hak asuh anak-anaknya. Penasaran dengan keseruan filmnya? Ini dia alur cerita Mrs. Chatterjee vs Norway. Dia datang dengan membawa mainan kesukaan Sup. Debika berbohong pada Sup jika dia bersikap baik selama tinggal dengan orang-orang dari Dinas Perlindungan Anak, maka dia akan diajak jalan-jalan ke Disneyland. Dia melakukan itu supaya anaknya merasa senang selama tidak bersamanya, karena memiliki harapan bermain ke Disneyland. Debika meneteskan air mata karena bahagia bertemu anaknya. Pihak Velvet lalu merampas kembali Sup dan Suci. Mereka menjelaskan jika Debika tidak boleh menangis atau bersikap emosional di depan anak-anaknya, karena akan membuat anak-anaknya sedih ketika berpisah nanti. Orang tua Debika datang dari India untuk memberinya dukungan. Dia menjemputnya di Bandara Internasional Oslo. 2 minggu setelah perpisahan, diadakan pertemuan Dewan Wilayah Stavanger. Sunil Kapoor memperlihatkan video kebahagiaan Sup. Sunil Kapoor menjelaskan jika Sup adalah anak yang bahagia tinggal bersama keluarganya. Tuntutan mengenai cara makan dan yang lainnya adalah hanya perbedaan budaya saja. Menyuapi makan anak adalah tradisi di India. Begitu juga dengan pemberian warna kelopak mata pada anak adalah untuk mengusir roh jahat. Sunil menyatakan kekhawatirannya jika Velvet yang mengatasnamakan perlindungan anak justru bisa memecah belah keluarga Chatterjee. Karena tidak mungkin tempat pengasuhan akan lebih baik bagi anak-anak dibandingkan tinggal bersama keluarganya. Akhirnya Dewan Konsiliasi sepakat pihak Velvet diminta mengembalikan anak mereka dalam waktu 24 jam. Debika bersiap menjemput anaknya di rumah singgah Velvet. Sesampai di sana, Matilda menyatakan jika anak-anak mereka tidak diperbolehkan pulang. Dia mendapat laporan dari sekolah Sup jika rumah keluarga Chatterjee tidak kondusif untuk ditinggali anak-anak. Mereka kembali mencari-cari alasan dengan mengatakan kondisi mental Debika tidak stabil. Sekarang kasus mereka akan ditangani pengadilan tinggi lalu ke Mahkamah Agung. Pihak Velvet terkesan mencari-cari kesalahan keluarga Chatterjee. Tentu saja Debika mulai panik dan meminta Sunil Kapoor dihubungi. Debika yang tidak terima berlari ke setiap ruangan mencari anak-anaknya. Sampai di satu kamar, dia melihat banyak anak-anak yang bernasib sama dengan Sup. Kesedihan terlihat di wajah anak-anak itu. Debika lalu melihat tas milik Sup dan mengambilnya. Debika bertanya pada anak-anak di sana, namun mereka tidak tahu keberadaan Sup. Debika melihat guru Sup bernama Berit Hansen yang berada di salah satu ruangan dan mencoba bertanya padanya. Namun Debika segera diseret keluar. Pihak Velvet merekam Debika yang berteriak memanggil-manggil anaknya seperti orang gila. Debika menghubungi Sunil Kapoor. Sunil Kapoor menjelaskan jika pihak Velvet mengambil kasus keluarga Chatterjee karena menurut mereka Sunil Kapoor memiliki ikatan emosional dengan kasus keluarga Chatterjee. Dan jika kesepakatan mereka langgar, maka kasusnya juga bisa dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. 3 minggu kemudian, keluarga Chatterjee menemui pengacara baru mereka yang bernama Daniel Ciupek di Pengadilan Distrik Tingretten Oslo. Karena Debika tidak bisa berbahasa Norwegia, maka mereka memutuskan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Daniel menemui Nora, pengacara dari pihak Velvet. Melihat itu, Debika merasa ragu. Di benaknya, Daniel mungkin saja berpihak pada Velvet
karena Daniel bukan orang India. Sidang dimulai. Nora mengungkapkan jika menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tanggal 20 Juli 1992 nomor 100 terkait layanan kesejahteraan anak, keluarga Chatterjee dianggap tidak mampu memberikan lingkungan yang baik bagi anak-anak mereka. Dan melalui investigasi tim mereka disimpulkan jika mental Debika tidak stabil. Perilakunya juga tidak dapat diprediksi. Nora juga melengkapkan pernyataannya dengan menunjukkan video wali kelas Sup di sekolah yang bersaksi jika Debika tidak aktif setiap Sup mendapat tugas. Berit Hansen, seorang psikolog anak di sekolah Sup, juga bersaksi jika Sup mengidap spektrum autis, namun tak mendapat perhatian khusus di rumahnya. Daniel lalu dipersilahkan melakukan pembelaan terhadap kliennya. Daniel menegaskan jika bukti video yang disampaikan Nora adalah pendapat seseorang secara pribadi, tanpa bukti konkret atau dokumentasi. Selain itu, Daniel memperlihatkan pernyataan Kepala Administrator Kota Madhya pihak Velvet, jika pihak Velvet tidak memiliki sumber daya perlindungan anak dalam jangka panjang. Karena itu, mereka tidak memiliki alternatif yang lebih baik dibandingkan membiarkan anak-anak tinggal bersama orang tuanya. Dan selama ini sekitar 30 kasus Velvet ditangguhkan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Debika memotong pembicaraan Daniel dengan memintanya fokus pada kasusnya menggunakan bahasa India. Daniel meminta Debika tenang hingga tidak membuat masalah karena dia mengerti apa yang dikatakan Debika. Daniel menjelaskan jika nama yang sebenarnya adalah Daniel Singh Chiupek, yang artinya dia adalah orang India. Daniel kembali melanjutkan pembelaannya setelah meminta maaf atas tindakan Debika sebagai kliennya. Daniel menyatakan jika pihak Velvet telah melanggar pasal 46 aturan interim juga perlindungan anak karena membawa anak-anak keluarga Chatterjee dengan paksa. Nora melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa pihak Velvet melakukan itu karena anak-anak tidak aman bersama Debika. Hingga pasal 46 telah disahkan dalam kondisi mendesak. Nora kembali memperlihatkan video yang didapat Sia dan Matilda, bahwa pada saat anaknya menangis, Debika justru mengunci anak-anaknya. Debika berusaha menjelaskan jika dia menutup pintu saat itu karena ada pecahan gelas. Debika meminta Sia dan Matilda mengakui kebohongannya. Hakim melarang Debika bicara seperti itu di pengadilan. Hal ini menjadi kesempatan baik bagi Nora untuk membuktikan bahwa mental Debika tidak stabil. Daniel berusaha membela jika Debika adalah seorang ibu India yang membesarkan anaknya dengan caranya. Nora mendebat jika mereka tinggal di Norwegia bukan India. Hakim akhirnya mengambil keputusan jika pihak penggugat telah dapat membuktikan pasal 46 telah disahkan dan menolak klaim Debika, hingga Sup dan Suci akan tetap berada di bawah pengasuhan kerajaan Norwegia. Debika meminta hakim mendengarkannya sekali saja. Dia mengatakan jika dia adalah seorang yang sangat menyayangi anak-anaknya. Dia bukan ibu yang jahat. Dia sangat membutuhkan anak-anaknya dan jika dipisahkan dia bisa mati. Dia berjanji akan merubah dirinya dan mengasuh anaknya seperti orang Norwegia. Dia juga tidak akan membuat keributan di pengadilan. Namun hakim tidak peduli dan membubarkan pengadilan. Daniel menatap iba ke arah Debika. Setelah putusan pengadilan, hari-hari Debika kini penuh dengan tangisan dan rindu terhadap anak-anaknya. Setiap hari dia memompa ASINya dan mengantarkannya ke rumah singgah Velvet. 2 bulan setelah perpisahan, Debika menemui Nandini, sahabatnya yang merupakan orang India. Debika dibawa menemui kelompok imigran yang bernasib sama dengannya. Salah satunya adalah Rabia Hussein. Rabia Hussein adalah seorang pengacara namun tak diakui di Norwegia hingga dia mengelola toko di sana. Rabia bernasib sama dengan Debika, di mana putranya juga diambil pihak Velvet. Nandini menjelaskan jika Velvet adalah agensi yang sangat berbahaya. Mereka menjalankan bisnis dengan berkedok pengasuhan anak-anak. Pertama, mereka memancing imigran dari negara-negara miskin untuk masuk ke negaranya. Setelah mereka di sana, anak-anak mereka diambil. Rabia berpendapat jika itu adalah kejahatan terorganisir.
Baik hakim, guru pengacara, dan keluarga asuh di sana, mereka semua bekerja sama. Makin banyak yang dalam pengasuhan, maka makin banyak uang yang dihasilkan. Rabia memberitahukan pada Debika jika Berit Hansen, seorang pengajar di rumah singgah Velvet, memberitahu Rabia secara diam-diam jika Sup, anak Debika, tidak bahagia di sana. Sup berhenti bicara dan ketakutan. Pihak Velvet juga tidak memberi ASI yang diantarkan Debika pada Suci, anaknya. Diam-diam, Berit juga merekam keadaan Sup. Debika sangat tersiksa melihat keadaan anak-anaknya. Debika menemui suaminya untuk memintanya menemui Rabia. Namun Anirudh tidak percaya dan menganggap Debika terlalu percaya pada gosip. Anirudh tidak ingin gegabah karena takut akan berpengaruh pada kewarganegaraannya. Dia meyakinkan Debika jika dia sudah mendapatkan kewarganegaraannya, maka mereka akan mendapatkan kembali anak-anaknya. Debika memohon supaya Anirudh menyewa pengacara swasta. Namun Anirudh tidak menanggapi. Debika sadar jika Anirudh tidak akan mengeluarkan uang untuk itu. Debika berkemas entah apa yang ada di pikirannya. Ternyata diam-diam dia menyelinap ke rumah singgah Velvet menemui Sup. Dia membunyikan mainan kesukaan Sup untuk mengetahui kamar Sup. Karena pengawas di sana tertidur, Debika berhasil membawa Sup dan Suci keluar, lalu pergi menuju stasiun pusat Gothenburg, Swedia. Sesampai di sana, Debika berusaha menghindari polisi yang sedang patroli. Namun lagi-lagi, polisi perbatasan mengenalinya setelah melihat foto dirinya yang sudah diedarkan. Sup dan Suci diambil polisi. Debika meronta-ronta supaya anaknya dikembalikan. Namun dirinya tidak berdaya melawan beberapa polisi di sana. Daniel Cupek datang bersama Anirudh. Polisi di sana menerangkan jika mereka akan menyerahkan semuanya pada komite. Debika akan dideportasi, namun beruntung dia tidak dipenjara. Debika terlihat mati rasa. Sesampai di rumah, Anirudh menyalahkan Debika dan marah atas perbuatannya karena tidak memberitahunya. Debika kembali marah. Dia merasa telah memberitahu Anirudh, namun dia tidak berbuat apa-apa, meski telah 90 hari sejak anak-anak mereka diambil. Anirudh tidak bisa mengendalikan emosinya lalu menampar Debika. Debika pun membalas tamparan Anirudh. Di depan orang tua Debika, Anirudh menyeretnya ke kamar dan menguncinya dari luar. Anirudh mengatakan jika Debika sudah gila. Debika bertemu Daniel, pengacaranya, karena esok harinya pengadilan akan kembali menyidangkan kasus mereka. Daniel mengingatkan supaya Debika tidak bicara sembarangan di pengadilan, karena Debika bisa dikeluarkan dari sidang hingga Daniel tidak bisa mengcross-check kebenaran yang akan dia sampaikan. Namun Debika yang merasa jika Daniel berpihak pada Velvet tidak bisa berjanji jika dia akan diam saja selama persidangan. Hal ini membuat Daniel merasa kesal karena dirinya bisa saja kalah di pengadilan, hingga akan berpengaruh buruk terhadap karirnya. Saat mengantarkan orang tuanya ke bandara untuk kembali ke India, Debika melihat berita jika Vasudha Kamath, seorang politisi dari India, datang ke Norwegia untuk perjanjian telekomunikasi. Karena beberapa tahun terakhir hubungan Norwegia-India cukup baik. Debika kembali menghadiri sidang. Sia dan Matilda dicerca dengan pertanyaan dari Daniel. Bagaimana mereka bisa menyimpulkan bahwa Debika memiliki mental yang tidak stabil? Bahkan Sia dan Matilda tidak memiliki tolak ukur. Daniel mengetahui jika tidak ada psikolog yang menemui Debika. Mereka begitu menganggap remeh Debika yang memperlakukannya dengan baik. Daniel lalu mengungkap jika Debika tidak sebodoh yang mereka pikirkan, karena Debika adalah seorang sarjana lulusan sains. She has a bachelor's in science. Saksi berikutnya adalah Berit Hansen, seorang psikolog anak yang bekerja di rumah singgah Velvet. Namun, dia telah dipecat karena ketahuan pernah menghubungi Debika melalui grup. Dia mengirimkan video mengenai kondisi Sup saat di rumah singgah. Dia melakukannya karena setelah 4 tahun bekerja di Velvet, dia melihat anak-anak dipisahkan dari orang tuanya secara paksa.
Dan kasus Debika Chatterjee dia anggap sebagai titik krisis. Sup, anak Debika, terus saja menangis mencari ibunya, lalu dikurung di kamar gelap karena tidak menurut. Berit Hansen tidak mengungkapkannya dari awal karena pernah dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Velvet, hingga anak-anaknya juga diambil. Pihak Velvet menyangkal jika Berit adalah pekerja yang tidak puas dan tidak memiliki cukup bukti atas apa yang dikatakannya. Berit menjelaskan jika bukti yang dimilikinya diambil pihak Velvet lalu dihapus. Pihak Velvet lalu memutar video saat Debika berteriak dan melawan polisi ketika dipisahkan dari anaknya. Pengadilan lalu membacakan putusan, di mana Debika dianggap menyerang polisi dan membawa anak-anaknya lari melintasi perbatasan. Debika melakukan pelanggaran yang cukup besar, sedangkan pihak Velvet harus ditarik karena tidak mengikuti peraturan. Akhirnya Debika kembali dinyatakan jika kondisi mentalnya tidak stabil hingga pengadilan menolak lagi petisinya, yang artinya kedua anaknya akan diasuh negara sampai usianya 18 tahun. Anak-anaknya akan diadopsi orang tua asuh. Kini kasus ditutup. Debika hanya bisa menangis. Daniel mengatakan jika mereka bisa saja menang jika Debika bisa sedikit lebih tenang. Daniel prihatin melihat Debika dan meminta maaf karena tidak memenangkan kasusnya. I'm sorry, Mrs. Chatterjee. Sesampai di rumah, ayah, ibu, dan adik Anirudh datang dari India. Ibu Anirudh bersikap sangat kasar pada Debika. Dia menyalahkan Debika sebagai seorang ibu yang tidak bisa mengurus anak-anaknya sendiri. Debika tidak menghiraukan ocehan mertuanya dan langsung ke kamarnya. Esok harinya, tanpa sepengetahuan Anirudh, Debika mendatangi konferensi Vasudha Kamat. Dan saat konferensi pers, Debika berkesempatan untuk bicara. Dia lalu mengungkapkan apa yang dialaminya. Debika meminta bicara secara pribadi dengan Vasudha selama 2 menit saja. Keinginannya dikabulkan. Sesampai di rumah, Debika kembali harus mendengar ocehan ibu mertuanya. Namun Debika mengacuhkannya. Anirudh menerima telepon dari orang tua asuh Sup dan Suci. Dia diberitahu jika Suci sedang sakit dan terus saja menangis. Anirudh dan Debika segera menemuinya. Sesampai di sana, Debika memberikan ASI-nya pada Suci. Dia melihat jika Maria, ibu asuh dari Suci, sangat menyayangi Suci. Anirudh meminta izin bertemu Sup. Anirudh menyapa Sup, namun Sup seolah tak mengenalnya. Vasudha Kamat akhirnya melakukan konferensi pers jika dia membatalkan perjanjian India dan Norwegia setelah menerima pengaduan Debika. Sebagai seorang ibu, dia mempertanyakan bagaimana negara lain mengajarkannya cara merawat anaknya sendiri. Vasudha meminta supaya pemerintah segera mengambil langkah hingga anak-anak India bisa segera kembali bersama keluarganya. Jika tidak, pemerintah India akan memutuskan segala hubungan dengan Norwegia. Di gedung India Norwegia, banyak orang yang menyuarakan jika Norwegia dianggap mencampuri urusan pribadi dan melanggar hak asasi. Herman Mehta, penerjemah Velvet, bicara dengan Anurag, adik dari Anirudh. Dia memintanya membujuk Anirudh supaya memberikan hak asuh pada Anurag. Dia memberitahukan jika Velvet mendapatkan 10 crore per tahun dan akan memberikan adik Anirudh bagian 5 crore per tahunnya. Kasus Debika kembali dibuka setelah Norwegia melakukan komunikasi dengan pemerintah India, di mana anak-anak Debika akan dipulangkan ke India. Namun Velvet tetap tidak akan memberikan hak asuh pada orang tuanya, karena dianggap tidak layak. Jadi mereka akan memberikan pengasuhan pada pihak ketiga. Debika menawarkan jika orang tuanya bisa mengasuh anak-anaknya. Namun ditolak karena usia mereka di atas 50 tahun. Anurag lalu menawarkan diri untuk mengasuh keponakannya bersama orang tuanya. Debika tidak setuju. Karenanya Anirudh meminta waktu untuk bicara dengan Debika. Anirudh meyakinkan Debika. Dia mengungkapkan jika dia masih sangat mencintai Debika.
hubungan mereka yang renggang saat ini hanya karena mereka stres. Anirudh meminta Debika menandatangani dokumen untuk menyetujui Anurag sebagai orang tua asuh. Karena sesampai di India nanti, Debika bisa mengambil anak-anaknya dan membiarkan anak-anak bersama Anurag hanya saat pihak Velvet melakukan video call. Akhirnya Debika setuju dan menandatangani perjanjian India-Norwegia. Debika kembali ke Kolkata, India ke rumah orang tuanya. Sedangkan anak-anaknya dibawa Anurag ke rumah orang tuanya di Bardhaman, Bengali Barat. Dengan senang hati, Debika mendatangi rumah mertuanya dan Anurag untuk bertemu anak-anaknya. Namun, Anurag tidak membolehkan Debika bertemu anak-anaknya karena tertulis di perjanjian Norwegia dan India jika Debika boleh bertemu jika wali anak-anaknya mengizinkan. Debika mencoba menelpon Anirudh namun tidak diangkat. Ibu Anirudh lalu datang dan mengusir Debika. Dia meminta Debika datang 18 tahun lagi. Namun sekarang hak asuh di tangan mereka dan tidak akan membiarkan Debika bertemu anak-anaknya. Ibu Anirudh bahkan meminta Debika menandatangani surat cerai yang dikirim Anirudh. Kini Debika sadar jika Anirudh telah menipunya. Debika tidak menyerah. Keesokan harinya dia kembali lagi ke rumah mertuanya. Namun dia bahkan tidak boleh masuk rumah dan diusir secara kasar. 2 tahun setelah perpisahan dengan anak-anaknya, Debika kembali mengajukan kasusnya di India untuk melawan Anurag. Kali ini Debika menggandeng pengacara bernama Sunaina Pratap. Di persidangan, Sunaina mengungkapkan jika saat Asosiasi Perlindungan Hak Anak mendatangi rumah mertua Debika, mereka menemukan anak-anak dalam kondisi yang buruk. Dan menurut laporan, anak-anak tidak aman di dalam pengasuhan Anurag. Namun tiba-tiba Daniel Cupek datang dengan membawa surat dari Norwegia, di mana dirinya diutus menjadi pengacara pihak Norwegia. Dia datang untuk mengajukan permohonan kasus Norwegia di pengadilan India. Hakim dan Sunaina menyatakan apa hak serta posisi Daniel berada di sana. Daniel mengungkapkan kenapa dia berhak berada di persidangan India. Yang pertama, anak-anak tersebut ke India karena perjanjian India-Norwegia. Yang kedua, pihak Norwegia berhak memeriksa apakah perjanjian tersebut dilanggar. Yang ketiga, pemerintah membayar untuk kesejahteraan anak-anak tersebut. Daniel membawa bukti transfer yang ditujukan untuk rekening Anurag selama 14 bulan terakhir. Setelah mengetahui hal tersebut, sidang ditunda sampai besok. The court will be adjourned till 9 a.m. Sidang hari kedua, hakim mengizinkan Daniel mengajukan kasus Norwegia. Daniel menjelaskan jika pihak Norwegia sangat menjaga anak-anak yang berada di bawah asuhannya. Karenanya, dia memperhatikan kesejahteraan anak-anak tersebut. Daniel mempertanyakan bagaimana Debika bisa ingin mengambil anak-anaknya setelah dia sendiri setuju menyerahkan hak asuh anaknya pada Anurag. Debika tidak dianggap menghormati perjanjian dan dianggap menipu pihak Norwegia. Daniel lalu mempertanyakan apakah Anurag masih ingin mengasuh anak-anak setelah mendapat klaim jika anak-anak tidak aman berada di bawah asuhannya. Anurag merasa tidak sanggup lagi, karena bahkan sekarang orang tuanya harus datang ke pengadilan. Daniel lalu meminta Debika berdiri di depan untuk menanyakan jika seandainya anak-anak diasuh Debika, bagaimana Debika akan membesarkan anak-anaknya, karena dia belum memiliki pekerjaan. Debika menjelaskan jika dia akan mencari pekerjaan. Debika kembali bertanya, apakah pemerintah Norwegia bisa memberikan kasih sayang pada anaknya seperti kasih sayang seorang ibu. Setelahnya, Daniel kembali menghadirkan Anirudh sebagai saksi melalui panggilan video. Anirudh bersaksi jika Debika mengalami masalah mental sejak lama. Tidak tinggal diam, Sunaina Pratap menunjukkan bukti jika setelah diperiksa di Rumah Sakit Umum Stavanger dan rumah sakit di India, menunjukkan jika Debika sehat dan tidak mengalami masalah mental. Sidang hari ketiga. Sunaina meminta Daniel menjadi saksi.
Sunaina menanyakan apakah seorang ibu angkat akan lebih menyayangi anaknya dibanding ibu kandung. Daniel menjawab tidak ada ukuran untuk memastikannya. Sunaina kembali menanyakan apakah mungkin Debika menyerahkan anaknya pada Anurag dan bersekongkol hanya untuk uang. Daniel lalu bersaksi jika Debika tidak mungkin melakukannya. ये कभी नहीं कर सकते। Sunaina lalu menegaskan apa masalahnya dengan Debika. Dia melawan polisi di Norwegia. Dia melintasi perbatasan. Dia melibatkan pemerintah India hanya untuk mendapatkan kembali anak-anaknya. Daniel tidak bisa berkata-kata lagi. Hakim lalu mengizinkan Debika bicara. Debika mengatakan jika Norwegia memberinya banyak julukan, diantaranya wanita gila dan ibu yang tidak baik. Padahal selama ini dia hanya berusaha melakukan sesuatu yang benar menurut semua orang. Dulu orang tuanya memintanya sekolah, dia menjadi sarjana. Orang tuanya memintanya menikah, dia menikahi Anirudh. Dia diminta suaminya ke Norwegia, dia mengikutinya. Namun Norwegia merasa jika yang benar adalah mengambil anak-anaknya untuk diasuh pemerintah. Dia merasa itu tidaklah benar. Yang dia rasa benar adalah dia sebagai seorang ibu yang akan memperjuangkan anak-anaknya di pengadilan manapun di seluruh dunia. Dia yakin kedua anaknya akan bahagia hanya bersamanya, dan dia hanya menginginkan kebahagiaan anaknya. Debika memohon pada hakim supaya anaknya dikembalikan padanya. Hakim menunda persidangan dan meminta untuk dipertemukan dengan Sub dan Suci. मैं दोनों बच्चों से मिलना चाहूंगा। Saat hakim menemui Sub dan Suci, dia mencoba memberinya coklat namun diabaikan. Sub dan Suci justru berlari ke arah ibunya lalu memeluknya. Daniel pun tersenyum. Terlihat dia ikut bahagia melihat kebersamaan Debika dan anak-anaknya. Hakim lalu membacakan putusannya. Dia menyatakan jika selama ini demi anaknya, Debika rela melanggar hukum tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak akan lebih aman bersama ibunya dan anak-anak paling membutuhkan kasih sayang ibunya. Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan Debika. Debika menangis bahagia mendengar putusan hakim. Dengan tulus, Daniel memberikan selamat pada Debika. Sedangkan Anirudh yang mendengarkan putusan hakim melalui panggilan telepon dari Anurag tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Debika mendapatkan kebahagiaannya dengan berkumpul kembali bersama anak-anaknya. Karena film ini diangkat dari kisah nyata, di akhir film diperlihatkan foto Sagarika Chakraborty sebagai tokoh nyata yang mendapatkan hak asuh anaknya setelah 3 tahun berjuang. Dia juga menolak semua uang ganti rugi dari pihak berwenang. Kini Sagarika Chakraborty bahagia bersama anak-anaknya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.